Shalom, haleluya. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur di mana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu mempertemukan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita bersyukur hari ini atau malam hari ini sekali lagi kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dan dapat memperingati Paskah, di mana hari kematian Yesus Kristus dan penderitaan yang dialaminya di dalam pelayanan pada 2000 tahun yang lalu. Sebelum itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat ini Tuhan sekali lagi memberikan kami waktu untuk belajar, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami, urapi kami, beri kami sukacita, damai sejahtera di saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa di surga, di dalam kehidupan kami saat malam hari ini. Berbicaralah Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam apapun yang mereka lakukan saat ini ya Tuhan, di dalam mencari Tuhan dan tetap setia mencari wajah Tuhan. Berfirman Tuhan, berfirmanlah di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk tetap setia mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat yang ke-13b sampai kepada 14. Firman Tuhan berbicara kepada kita, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sesuatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah ini mengingatkan kita tentang kisah keselamatan kita, di mana Tuhan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Nah, di dalam kehidupan kita hari ini, tradisi Paskah yang kita syukuri pada Jumat Agung ya sesungguhnya adalah sebuah kisah kisah pengkhianatan Yudas, di mana Yudas mengkhianati Yesus ya, di mana terdapat amarah juga, terdapat dendam juga ya yang terjadi ya di dalam sejarah manusia pada waktu itu. Nah, di dalam kehidupan kita orang-orang percaya hari ini, salib adalah kisah tentang pengkhianatan dan penghancuran anak manusia ya di dalam pelayanannya Yesus pada waktu itu. Nah, salib yang adalah kisah pengkhianatan ini adalah penghinaan yang terdahsyat, di mana terhadap orang-orang yang tidak sesuai untuk dikhianati, yang berujung kepada peristiwa Golgota. Orang yang memahami kebenaran dan keadilan tentu marah serta geram apa yang terjadi pada waktu itu. Seperti Kaisar Charles Agung ya, dia pernah berkata, jika saya ada di sana, saya akan mengarahkan tentara untuk membebaskan Yesus. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sisi yang lain, salib Yesus ternyata menjadi batu ujian, ukuran mental dan spiritual
yang kita hadapi, di mana mereka menyalibkan Yesus, jelas adalah tidak adil, tidak benar, dan tidak baik. Tetapi mereka yang membela Yesus juga tidak memahami makna penyaliban, yaitu untuk menyelesaikan masalah umat manusia, yaitu dosa, sebagai sumber segala kejahatan di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-14, Yesaya 53 ayat yang pertama sampai kepada yang ke-7, 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-23, dan masih banyak lagi firman Tuhan yang dapat kita lihat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari salib Yesus membebaskan manusia dari dosa dan melepaskan kita dari segala akibatnya. Doa pelepasan yang sangat dasar dan ampuh, di mana Bapa atau Allah sendiri telah mengampuni kita di dalam setiap kehidupan kita. Allah berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Paskah ini, penjahat di sisinya Tuhan Yesus itu mengalami pembebasan. Firman Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, di sini kita dapat melihat di mana pada penghujung pengorbanannya itu, ia secara sadar bersabda, sudah selesai. Di sini kuasa dosa dan maut kalah, selesai di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, semuanya selesai di tanah. Kita bersyukur karena di dalam Yesus ada pembebasan dan pengampunan berlipat kali ganda di dalam kehidupan. Kita bersyukur karena di hari Paskah ini kita mengalami atau kita menerima kasih Allah di dalam kehidupan. Allah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa saya dan Anda semua. Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu baik, begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat malam hari ini Tuhan Engkau berbicara dan Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena melalui Paskah, melalui penderitaan yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kami sebagai orang-orang percaya tetap setia dan tetap mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa di surga. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, agar kami tetap kuat dan dapat bersandar sepenuhnya ke dalam firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau terus berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa.
Amin.